ala tariqillah, ya. Di situ banyak sekali jalan kepada Allah, ada haqqun lillah, ada haqqun lil khalq, ada haqqun li anfusihim. Namun kita tidak menjelaskannya secara terperinci dulu, ya. Sekarang kita masuk ke halaman 36. Ya. Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk guru kita, untuk Sang Maha Guru Baginda Nabi Muhammad SAW, untuk semua mursyid-mursyid yang membimbing rohani kita semua, para murabbi, para masyayikh, para awliya fi masyarikil ardi wa magharibiha wa qutbil aqtab wal abdal wal aqtab wal awtad wa jami'a awliya'illahi ta'ala masturihim wa mashhurihim. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Rabbi ya Nasir. Siratal Ladhina. وخصوصا إلى مولانا الإمام محي الدين ابن عربي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال القلوب مزارع الأسرار فحرثوها بالرياضات والتهذيب للأخلاق ولا تتركوها شعابا للبهائم والقطاع. Al-qulub, kolbu itu mazari'ul asrar. Mazari' jamak dari mazra'ah berarti ladang-ladang. Ladang apa? Ladang rahasia-rahasia. Marhaban, Bu Yayina. Ya. Kolbu itu ladang daripada rahasia. Rahasia isinya apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi di mana ditanam asrar? Di kolbu. Bagian terdalam kolbu itu namanya sir. Ya. Fahrusuha, maka bercocok tanamlah. Itu makna pertama. Fahrusu juga bermakna maka jagalah ia. Jadi bercocok tanamlah, tanamilah, jagalah ia si kolbu dengan apa? Dengan dua hal. Berriyadat, dengan riyadah. Riyadah itu artinya latihan-latihan. Latihan itu sesuatu yang meletihkan dan melelahkan dan dia diulang-ulang. Itu yang disebut latihan. Kalau ingin berotot seperti aderai, maka harus jaga makan dan jaga latihan. Sehingga tubuhnya betul-betul berotot. Aderai itu seumuran udah ya? Ada, 50. Tapi tubuhnya lebih keren dari kita yang umur belum sampai di situ kan. Kenapa? Karena dia melatih mengulang. Coba tanya orang yang workout, yang bina raga. Bina raga. Yang dibina raganya. Itu ketika ngangkat berkali-kali, selesai, pegel nggak? Itu yang dicari. Kalau dia nggak ada rasa sakitnya, itu ototnya nggak ketarik, nggak kebentuk. Lemaknya nggak kebakar. Paham maksudnya? Kalau ingin membentuk kolbu, mesti merasakan pahitnya bangun tengah malam. Mesti merasakan pahitnya duit kita keluar berbagi. Mesti merasakan pahitnya waktu bersama keluarga berkurang. Mesti merasakan pahitnya makan dikurangi. Ya, benar nggak? Jadi kalau maunya enak-enak aja, ngaji-ngaji aja nggak bisa. Ngaji itu syarat masuk ke situ.
Kalau orang masuk ke situ nggak ngaji, dia terbebani. Kenapa ada orang yang bertahan terus dengan latihan itu? Karena dia punya visi, dia ada ilmunya. Ilmunya dia diajarkan kalau kamu begini nanti tubuhmu begini. Itu sebabnya menetapkan tujuan niat itu sesuatu yang membuat orang berhasil dalam menempuh apapun. Apakah pekerjaan, apakah kuliah, apakah nyantri, termasuk ngaji dan bersuluk bertorikoh. Tujuannya harus jelas. Nah, fahruthuha, maka jagalah si kolbu itu, tanamilah isi kolbu itu birriyadat, dengan riyadah, ya, dengan latihan-latihan. Jadi adakah ada orang berhasil tanpa mengulang-ulang pekerjaannya setiap hari? Terus kenapa hari ini para salik, para murid tuh ngeluh? Saya udah zikir sama si Anu nggak ada rasanya. Gitu. Saya udah zikir sama si Anu nggak ada tuh makom-makom begitu. Nggak ada rasa, nggak ada makom. Itulah rasa dan makom. Orang tahu itu nggak ada rasa karena dia tahu rasa itu apa. Ya, banyak sekali yang mengeluhkan kepada kami, ya, di mana-mana, di semua zawiyah, di semua surau, di semua majelis zikir. Kok saya zikir gak berasa apa-apa? Ya karena kurang rajin. Yang baru dirasakan pahitnya, belum merasakan manisnya. Coba rajin, lama-lama nanti, ya seperti otot nih sakit, nanti lama-lama jadi enak. Ya, orang-orang latihan apa saja. Saya dulu senang latihan apa? Kita dulu ikut tarung derajat, ikut karate, ikut silat. Saya suka ikut, ya. Itu kalau latihan awal-awal pegel, tapi lama-lama kalau nggak latihan pegel. Nah sama. Orang-orang kalau sudah terlatih, justru kalau dia tidak berlatih dia pegel. Nah, kita baru letih pertama sudah mundur. Khidmat capek nggak? Capek. Capek khidmat itu, lelah. Bahkan kadang-kadang hati kita kayak, emang begini perjuangan? Emang apa sih yang aku perjuangkan gitu? Pasti gitu. Bisikan itu akan selalu ada, dan itu mesti ada. Nah itulah rahasia syahadat dan doa munajat ilahi anta maqsudi. Lah itu cara melatih nafsiyah yang mengganggu kolbu. Itu namanya riyadah nafsiyah. Ada riyadah si kolbu itu sendiri, kolbiyah itu menyebut nama Allah diulang. Ada riyadah sirriyah. Apa riyadah sirriyah? Latihan menerima asrar-asrar. Walaupun rumit, sulit dipahami otak memang nggak bisa paham, yang bisa paham cuma sir. Jadi kalau ada orang ngaji ma'rifat, jangan, ini mah berat, jangan, dengerin aja. Itu buktinya, Buya Aldomi buka Sirul Asrar, banyak yang minat. Ya kan? Betul nggak? Alhamdulillah, para nyantri kapan, paling tamatan pesantren kilat. Tapi pada doyan kan? Pada demen, pada seneng, malah kecanduan. Buya Aldomi nanya kemarin, kitab apa lagi nih Buya? Ulang lagi kitabnya. Sampai mateng. Mateng di luar kepala itu. Itu salah satu sir struktur kemakrifatan yang pernah ada, diwariskan oleh Maulana Sultanul Aulia, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Antum udah pernah saya kasih tahu, tarikot saya, Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, semua Khalidi Qadiri. Tapi tidak semua Qadiri Naqsyabandi. Nah itu. Ya. Kenapa? Karena tarikot Naqsyabandiyah Khalidiyah di salah satu khatamatnya itu mengamalkan kesimpulan-kesimpulan dari wirid Syekh Abdul Qadir Jilani, Najmuddin Kubra, tarikot Kubrawiyah, tarekat Khistiyah, ya. Baru Syekh Bahaduddin Shah Naqsyabandi, ya. Jadi inilah yang ditajdid dulu oleh Sidi Ahmad Al-Faruqi
Ad-Dahlawi, ya. Beliau keturunan Sayyidina Umar, ya. Maka disebut Al-Faruqi. Itu riyadah apa? Riyadah sirriyah. Nah, orang yang melatih sirnya, barulah sirnya kuat menampung ilmu ma'rifat. Jadi orang rajin zikir belum tentu sanggup ngaji ma'rifat. Belum tentu sanggup, ya. Orang yang latihan zikir belum tentu sanggup ngapain? Ngaji ma'rifat. Karena ma'rifat sama zikir beda. Ma'rifat itu mengenal yang punya nama di dalam zikirmu itu. Sedangkan zikir mengulang-ulang nama yang punya nama. Ya. Kata saya. Fadal. Dah. Assalamualaikum. Biasanya pakai dah sama kita. Maka di atas puncaknya baru ar-riyadah ar-ruhiyah. Berarti riyadah ada berapa jenis? 4. Ya, ini semua dari kitab, ya. Kita ngambil dari kitab. Karena antum maunya kita mau dari kitab, nggak mau dari kolbu. Ya, kan nanya, mana kitabnya? Mana dalilnya? Ini kita kasih, ya. Dan itu dijelaskan dengan baik kalau oleh Imam Najmuddin Al-Kubro, tapi beliau menyebutkan 3, disimpulkan. Semua thariqah itu beliau simpulkan 3. Dalam Ar-Risalah At-Turuq ilallah, thariqah itu 3 aja bagiannya. 1, thariqah abidin, ahli ibadah, sukanya sholat, zakat, puasa, riyadah, ziarah, haji, umroh, ulang. Itu thariqah abidin. Thariqat kebanyakan ahli ibadah. Thariqah ini juga bila disebut thariqat zahidin, orang yang zuhud, ya. Tapi tidak semua yang abid itu zahid. Yang kedua, thariqah salikin. Orang-orang yang bersuluk, berkhalwat dengan cara riyadah nafsiyah dan qalbiyah, 2 itu. Jadi dia mengurangi tidurnya, memperbanyak zikir kolbunya, memperbanyak puasanya, memperkuat rasa sabarnya. Gitu. Orang-orang seperti ini, dia akan kuat, jiwanya kuat. Jiwa dia kuat. Tapi mereka masih pemula dalam ma'rifatullah. Masih pemula dalam ilmu ma'rifatullah. Maka beliau mengatakan ada thariqah ketiga as-salisah. Imam Najmuddin Al-Kubra dalam kitab apa? Risalah At-Turuq ilallah. Apa itu? Thariqatul mahabbah. Saya menyebutnya thariqah ma'rifah. Thariqat cinta. Bisakah cinta tanpa kenal? Nah, beliau langsung sebut ujungnya. Kalau kita dari awal dulu, ma'rifat dulu. Kenal dulu, itu artinya ma'rifat. Ma'rifat apa artinya? Kenal. Kenal dulu baru cinta. Enggak kenal, enggak cinta. Ternyata kalimat itu dari kalimat sufi. Ya, tak kenal, maka man lam ya'rif lam yuhib. Siapa yang tidak kenal enggak akan pernah jatuh cinta. Gitu ya. Itu tolong dibantu. Oke. Kalau kita tadi kita bagi berapa? 4. Ya. 4 ini kira-kira sudah diringkas-ringkas, ditambah-tambah mana yang ketinggalan. Yang terakhir riyadah ruhiyah, itulah isinya ma'rifat, mahabbah. Apa yang dima'rifati? Semua sisi tentang Allah. Tetapi thariqat ruhiyah, araftu rabbi bi rabbi, kata Sayyidina Ali. Aku kenal Allah karena Allah mengenalkan dirinya kepadaku. Jadi kalau Allah nggak mengenalkan dirinya, Allah mengenalkan diri dengan 2 wajah. Ada wajah uluhiyah, maka Allah datang bertajalli langsung ke dalam diri orang itu dan mengatakan, Ana Rabbuka. Itu seperti Nabi Musa. Hei Musa, ya.
Ya, falamma ataha nudiya ya Musa. Ya, maka tatkala Sayyidina Musa datang kepada cahaya api yang ada di Tursina, Gunung Sinai itu, maka ada seruan, ya Musa, innani, sesungguhnya aku, gimana kalimatnya, Sani? Innani ana rabbuka, gitu ya. Falamma ataha nudiya ya Musa, ya. Maka tatkala datang dia kepadanya, maka diserulah Musa, wahai Musa, ana rabbuka fakhla'na alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Kalau orang rampas coba diluruskan sama Hafiz Dawami ini ya. Akulah Tuhanmu. Jadi yang berseru siapa? Nah, itu Allah bertajalli lewat sama, lewat kalam. Kepada siapa? Sayyidina Musa. Itu namanya apa? Itu tajalli atau ta'rif uluhiyah. Allah mengenalkan keuluhiyannya, kerububihannya langsung kepada Sayyidina Musa. Ada yang lewat perantara, lewat guru, lewat nabi, lewat wali, lewat syekh, lewat orang tua, lewat kiai. Nah, itu sama, cuma beda makom. Cuma beda makom, ya. Dan itu juga terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dalam kitab beliau, Al-Fathur Rabbani, beliau menyebutkan hal tersebut. Dan akan berlanjut kejadian itu kepada semua wali-wali kutub sampai akhir zaman. Akan berlanjut. Ya. Jadi ayat itu ditulis begitu supaya orang faham, ulama pewaris para nabi. Ini rahasia nih, ya. Bukan wali kutub kalau Allah nggak mengenalkan diri kepada dia. Gitu aja, kontan, cash. Kita main cash aja sekarang. Banyak banget orang-orang merendahkan wali atau mewalikan orang yang tidak wali hari ini. Sembarangan ngasih gelar-gelar kutub. Kutub kupret kali. Sorry, ya. Jelas kaidahnya. Itu diturunkan sendiri oleh Allah Ta'ala, diterjemahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Araftu Rabbi, Rabbi itulah kekutuban beliau, Sayyidina Ali. Tugasnya apa? Jangan bedakan, nih dia wali kutub. Tugasnya apa? Ana Madinatul Ilmi, kata Rasulullah SAW, wa aliyun babuha. Aku pintunya ilmu. Itu tugas kewaliannya. Gitu ya. Bisa bedain? Assalamualaikum. Jadi bisa dibedakan, ya. Fahrusuha birriyadati wa tahdhibil lil akhlaq. Nah, coba lihat. Hari ini orang membayangkan tasawuf itu cuma urusan melatih akhlak kepada makhluk. Mereka lupa akhlak kepada Khalik. Akhlak kepada Khalik. Jadi tahzibul akhlak ada 2. Akhlak 3 malah. Akhlak kepada dirimu, akhlak kepada sesamamu, lalu akhlak kepada Rabbmu. Tapi hari ini kita sering dengar tasawuf itu cuma sabar-sabar. Ya, apalagi syukur, nerimo. Iya, itu benar. Cuma untuk sampai ke sana, kalau nggak dilatih nggak mungkin. Dan aqul lakum ya al-ikhwah, as-sabr al-mutlaq la yaqa'u ala sabirin illa bima'rifati al-mubli alaih. Orang itu nggak sampai kepada makom sabar yang mutlak kalau dia tidak mengenal siapa yang mengujinya. Oke? Jadi sabar ini juga ada 2, ada sabar mutlak, ada sabar nisbi. Sabar mutlak itu sabar ahli ma'rifat. Mereka kenal siapa yang cubit diri mereka. Mereka kenal siapa yang memberi musibah mereka. Kalau yang nyubit kekasih, marah nggak? Sabar nggak? Minta lagi. Paham?
Kalau yang membebani adalah kekasih, kapok nggak? Malah nanya, kok kamu nggak minta, Neng? Gitu. Kok kamu nggak minta jajan? Malah kita bingung. Itu contoh. Bahwa sang kekasih tidak merasa dibebani oleh kekasihnya. Adakah zat yang lebih sayang kepada kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah pernah ngeluh nggak sama antum semua? Kita kan yang suka ngeluh sama Allah. Ya. Allah pernah khianat nggak beberin rahasia antum? Kita yang nuduh Allah. Kita yang nuduh Allah berkhianat, padahal kita yang berkhianat. Ya. Jadi tahzib itu artinya menata akhlak. Apa arti tahzib? Menata. Tahzib itu juga berarti meringkas. Maka yang tepat di sini adalah menata akhlak. Sanggupkah menanam sendiri, berlatih sendiri? Sanggupkah menata sendiri? Berarti wajib punya. Kalau antum sanggup silakan coba aja sendiri. Coba sendiri kalau nggak percaya. Cobain sendiri. Ya. Baca kitab mah gampang, diuji coba. Ngaji mah gampang ya, setengah jam 1 jam rasanya 1 menit 2 menit. Coba duduk zikiran setengah jam. Kesemutan, dari tadi nggak kesemutan kan? Lupa nih baru ingat kesemutannya. Nah, kan nggak mungkin seseorang itu dapat berakhlak kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah. Mengenal Allah mulai yang basic, kenal nama, kenal af'al, perbuatan, kenal sifat, baru kenal zat. Makanya ada kitab Al-Maqsad Al-Asna, ini saya belum sempat mohon maaf kepada teman komunitas kita di Jerman. Kajian kitabnya gantung. Al-Maqsad Al-Asna yang kajian Zoom belum saya lanjutkan lagi. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi. Kalau ada yang punya teman di sana, sampaikan maaf saya ke teman-teman kita di Jerman ya. Kitab Al-Maqsad Al-Asna. Itu kitab sudah mau selesai itu syarahnya. Tinggal dikit lagi namanya, nama-nama Allah. Nah, di situ Imam Ghazali memberikan 2 rumus. Ada nama yang untuk ta'alluq, untuk mengaitkan, menggantungkan hati kepadanya. Nggak boleh ditiru nama itu. Contohnya Allah. Nama Allah nggak boleh ditiru. Ini menurut Imam Ghazali. Ya, kita beda dikit. Ada tambahan, kan ada syarahnya. Ya, kan boleh beda antar zaman. Sebelum beliau juga belum banyak yang menjelaskan ta'alluq dan takhalluq. Beliau juga beda dengan guru sebelumnya. Beda di situ bukan lit tadad, itu lit tanawwu', bukan bentrok, tapi menunjukkan dinamika pengalaman. Kalau beliau kan nggak boleh katanya bertakhalluq billah, itu nggak boleh. Berakhlak dengan nama Allah nggak boleh katanya. Itu menurut Imam. Ini bekas daripada ilmu kalam yang masih tersimpan dalam nafsiyah Imam Ghazali, dan itu normal dan itu bagus. Kalau beliau nggak begitu, jadinya kayak Ibnu Arabi. Karena Ibnu Arabi bagi beliau ta'alluq billah itu biasa. Makanya muncul ungkapan beliau al-wahdah al-mutlaqah. Beliau nggak pernah ngomong wahdatul wujud. Aqul lakum ayyuhal ikhwah, Ibn Arabi ma yaqulu abadan wahdatul wujud. Innama qal wahdah al-mutlaqah. Beliau nggak pernah ngomong wahdatul wujud, satu wujud, nggak. Beliau bilang cuma wujud mutlak. Wujud, karena wahdatul wujud bukan mustalah beliau, tapi istilah yang dikeluarkan oleh imam setelahnya, yaitu Ibnu Sab'in. Siapa nama imamnya? Nanti 2 bulan lagi terbit bukunya tentang Ibnu Arabi. Dulu tulisan waktu saya masih S1, tapi kita kembangin. Nanti ada sanad hadisnya, ada sanad mazhabnya, ada sanad. Cuma itu sudah diplagiasi banyak orang. Tapi mereka nggak bilang itu dulu dari tulisan kita. Tapi nggak apa-apa. Ilmunya kan bukan ilmu saya. Kalau ada orang plagiasi, itu plagiasi. Dia ambil tapi dia nggak ngaku ngambil dari buku kita. Ya nggak apa-apa ya.
Kita lagi ngamalin ilmunya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, jika aku mengajarkan satu ilmu, maka janganlah aku berharap ilmu ini tidak dinisbatkan kepadaku. Assalamualaikum. Ya. Marhaban. Ya. Oke. At-tahzib lil akhlaq. Jadi beliau mengajarkan apa? Ta'alluq. Ta'alluq. Kata Imam Ghazali, takhalluq. Ya. Tapi alasan beliau kuat. Ternyata ini mengikuti pola Imam Al-Baihaqi bahwa ada sifat zati, nama zatiyah, ada nama fi'liyah. Apalah itu? Aneh, coba dimiringin ini, miringin. Ya. Nama Allah. Ini ma'rifatul asma ya. Belajar nama-nama Allah. Ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat menyebutkan di surat Toha misalnya, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Ya. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Banyak sekali ayatnya. Ada mawjud wala ghair mawjud. Oke. Anggap aja ngaji lagi, kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengenal nama, tulis bahasa Arab, bahasa Indonesia? Azakif. Fi indak mujud. Tes dulu. Ya, mumpung sekalian mengenalkan Dawami masih jomblo. Ya sudah. Ya sudah, catat. Mengenal nama Allah itu ada 3 pembagian jenis nama. Satu, nama zatiyah, nama zat. Nama apa? Nama zat. Bagi Imam Ghazali, Allah itu nama zat. Allah gitu. Oleh karenanya dalam thariqat guru saya di Sumatera yang diambil dari Jabal Abi Kubais Mekah, membaca nama Allah Ismul Jalalah, Allah itu disebut Ismul Zat, nama zat. Namun secara uslub Al-Asmaul Husna lebih tepat disebut Ismul Jalalah, nama keagungan. Fi mungkin? Mafi? Baik. Ism apa? Isim zat. Isim zat ya. Ini versi Imam Baihaqi dan Imam Al-Ghazali. Ternyata sebelumnya atau sezaman dengan Baihaqi barangkali ada Abdul Qahir Al-Baghdadi, pengarang kitab Usuluddin, ya, yang beliaulah yang mengatakan bahwa Rabhu itu bagian dari nama Allah, ya. Jadi kalau yang nggak tahu, revisi aja, malunya apa sih merevisi? Emang semua kita bakal benar terus? Nggak juga. Emang kita nggak pernah salah? Nggak mungkin juga. Emang semua kitab kita baca kan nggak juga. Apalagi saya, ya. Salatin, kamu kopiahnya bagus sekali. Oke. Yang kedua, asma fi'liyah, nama fi'il. Nama fi'il. Itu aja 2 lah, ya. 2 aja lah cukup. Jadi 2 ya, nama zat dan nama. Nah, ini versi mereka. Nama fi'il, Razzaq, maha memberi rezeki. Khaliq, Khallaq, maha mencipta. Al-Badi' yang mencipta tanpa perlu contoh dan konsep. Apalagi? Maka orang Al-Badi', dia yang mengajar, mencipta, membimbing, menulis tanpa perlu kerangka teori. Karena teorinya sudah diciptakan Allah. Itu Abdul Badi' namanya. Ya, mereka membahas Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu mereka bagi segitu. Nama zat, nama fi'il. Ya. Mau versi terbarunya nggak?
Ya, udahlah segitu aja dulu. Ternyata nama zat itu ada nama zat yang terdapat di Al-Asmaul Husna, ada nama zat yang terdapat pada af'al perbuatan, ada nama zat yang terdapat di sifat Allah, ada nama zat pada zat Allah. Yang dibagi dalam Al-Quran sebenarnya semuanya, namun Allah sembunyikan dalam terang. Allah sembunyikan di lafaz-lafaz yang terang benderang itu, sehingga banyak orang yang tidak sadar di situ. Ya? Gitu aja dulu. Tar pelan-pelan. Ya, saya bolehnya nyampe sampai segitu dulu. Ya, tar kapan lagi ditambahin lagi. Tapi ingat-ingat gimana tadi kalimat terakhir? Nama zat itu tidak hanya lafaz Allah atau Ahad. Ada isim zat pada Asmaul Husna, ada isim zat pada fi'il Allah, ada isim zat pada sifat Allah, ada isim zat, nama zat pada zat. Kenapa? Allah itu tidak mungkin mengeluarkan semua rahasianya, jati dirinya. Kalau begitu gampang sekali. Ya, berarti Allah lebih mudah ditebak daripada alam semesta. Ya, gak menarik dong. Yang maha dicinta itu mesti misterius. Ya, cinta kita aja misterius, apalagi yang maha dicinta. Cinta di kolbuin aja misterius, apalagi Allah yang menitipkan rasa cinta itu. Maka wallahi ayuhal ikhwa, ma al-mahabbatu fi qulubina illa wahiyya nuqtatun bal nisf nutqah, ya, nuqtah min nuri mahabbatillah. Jadi semua cinta di kolbu kita itu cuma paling setitik, setengah titik atau seperseribu titik dari percikan titik-titik yang Allah berikan dari nur mahabbah cintanya. Ya, ini yang bikin kita senang sama orang, kita bersahabat sama orang, kita bersaudara. Jadi jangan kira cinta itu cuma lawan jenis, tapi ketika antum nyaman berguru, nyaman ini nyaman nggak punya teman samping-samping itu? Nanti kita lihat minggu depan datang lagi nggak? Tapi ini sudah banyak ya, saya lihat sudah dari masa pandemi sampai hari ini yang bertahan banyak. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, tandanya antum kepercik nurnya kenceng sekali. Ya. Dan nur itu ada an-nur az-zati, ada an-nur as-sifati, ada an-nur al-fi'li, ada an-nur al-ulwi. Nur al-ulwi kita sebut Asmaul Husna. Khalas. Ya, tapi kan beres. Maka yang disebut al-ismul a'zam, yang dikira orang ismul a'zam itu apa gitu ya? Ya, ini ada yang dikira orang awam, ada yang dicapai para salik, ada yang dicapai para ahli ma'rifat. Beda-beda lah. Ya, mungkin mereka mengobral ismul a'zam, nama agung ini bahaya loh. Kalau saya berdoa dengan nama itu, saya ngomong apa, itu sama kayak kun, langsung fayakun, langsung jadi dia. Itu yang disebut al-ismul a'zam. Mungkin ada wahmi ini baca, bagi dia itu ismul a'zam. Lafaznya. Kan di dalam lafaz ada yang dilafazkan, ada huruf yang dikatakan, ada sir yang disimpan. Nah, sirnya itu yang sebenarnya berkait dengan al-a'zam. Lafaz mah ya hayyu qayyum bisa jadi ismul a'zam. Beda itu sir di dalamnya itu. Ya. Baik. Wala taturkuha. Janganlah kamu membiarkan kolbumu syi'aban, menjadi padang savana yang tidak pernah diolah sehingga tumbuhlah rembutan. Nah, syi'ab itu seperti wadah atau lembah yang tumbuh semak belukar,
Itu syiar. Ya, lil bahaim, yang dimakan oleh binatang ternak, wal qutta, dan orang-orang yang memotongnya, yang nyabit rumput maksudnya. Ya, mau kolbunya begitu? Mau biarin mau? Hah? Mau kolbunya jadi semak belukar? Ya. Kalau ada, coba lihat nih, orang mau buka padang savana jadi ladang, jadi kebun. Itu diapain dulu? Diapain dulu? Digemburin dulu, dicangkul dulu, dan nyangkulnya keras. Masalahnya ada murid nggak mau dicangkul, nggak mau dikerasin, maunya ngaji-ngaji aja, nggak mau riyadhah, nggak mau khidmat. Padahal thariqat kita apa? Ilmu, ngaji, baru talqin itu masuk kholwat, suluk. Yang ketiga khidmat. Orang suluk mah kuat, ngaji mah kuat, khidmat nggak kuat. Khidmat di situ baru asror kebuka. Bisa nyaksiin guru, dia manusia biasa, tapi dia nyimpen marifat. Bisa nggak antum nerimanya? Beneran. Ya, dia pendosa, tapi kekasih Allah. Bisa nggak? Sulit antum terima. Dia nggak bagus kelihatan amalannya, dia biasa aja, tapi ternyata dia agent Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mah teori aja. Ntar kalau ketemu juga nggak sanggup. Nggak yakin saya. Kurang yakin. Yang disebut bahaim dan qutta siapa? Bahaim itu nafsiyah bahimiyah, sifat tamak dalam diri. Qutta itu sifat buas di dalam diri. Jadi jangan biarkan kolbumu dikuasai oleh sifat hewani, baik hewan ternak ataupun hewan buas. Nah, jadi kalau di Quran ada kalimat ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, itu ini penjelasannya. Jadi ini bukan untuk orang yang beda paslon sama kita. Bukan karena dia 01, 02, 03, kan sekarang lagi begitu kan? Enggak, ya. Saya mendoakan mereka semuanya diberkahi Allah. Ya. Diberikan yang terbaik bagi Allah. Kalau yang terbaik, biar Allah memilihkan. Ya. Yakhtar fima la takhtar. Ya. Dia yang pilih, bukan engkau yang pilih. Nah, kita zahirnya aja yang nyoblos. Jangan golput ya. Jangan golput. Ya. Kalau antum golput, waduh gawat ini. Orang-orang yang ngaji juga golput, gimana yang nggak ngaji ntar ya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Salawat dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Insyaallah. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya لك الشفاعة
الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي لولا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب لولا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baik. Lanjut. Nah, halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala khalaqaka al-haq min qabl wa lam taku syai'a. Wa qala wa la tajlis ma'allah min kaunihi khaliqan lirrizq. Nah, ini sudah mulai keras. Beliau sudah mulai tegas. Jangan kamu wiridan, berdoa, berhaji, berumroh, riyadhah, berthariqah, bersolawat, zikir, karena dia pencipta engkau dan memberi rezeki engkau. Diulangi. Jangan kamu menyembahnya sebatas karena dia menciptamu dan memberi rezekimu. Jangan kamu haji umroh sebatas dia memberi rezekimu, dia yang menciptamu. Apalagi supaya ditambah rezekinya. Emang Allah lupa sama bagian rezeki kita?
Kira-kira Allah lupa nggak? Ada yang bilang Allah lupa. Kafarta billahil azim. Itu orang kafir itu. Ya. Kafirnya kafir jahil, kafir lupa, kafir karena jahil. Bukan kafir murtad, bukan. Ya tapi tetap harus diulangi syahadatnya. Masa Allah lupa? Ya. Apalagi yang masih nanya, saya udah doa, masa Allah dengar gak sih? Kok belum dikabulkan juga, udah 3 tahun nih. Emang Allah dengar gak? Ya berarti yang kita minta bukan yang semestinya kita minta, makanya Allah gak kasih. Terus untuk apa minta-minta ke Allah? Kalau yang dikasih juga yang diperlukan buat kita. Doa itu bukan mengasih tahu Allah. Doa itu sebatas menjadikan diri kita ini hamba budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekedar itu, nggak lebih dari itu. Oleh karenanya, semua para kekasih Allah itu punya munajat doa. Menunjukkan sir ubudiyahnya. Sir ubudiyah hilang nama ini, muncul namanya walayah, kewalian. Itulah yang disebut murad. Murid kalau sudah hilang kudrat iradat, dia fana dirinya, nyatalah kudrat iradat Allah, bernama dia murad, yang dikehendaki Allah. Barulah itu diundang, wahai jiwa yang tenang. Ya. Kembalilah irja'i, ya, pulanglah kepada Allah. Itu baru diundang, murad. Allah menginginkan dia. Allah menginginkan dia. Baru dikasih nama. Irja'i ila rabbiki. Ada nama yang Allah buka. Radiyah, mardiyah, mutmainnah. Ya. Itu nama yang Allah buka. Radiyah mardiyah itu adalah salah satu sayap dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua nama itu dari nur beliau. Ini metodologi nama. Kenapa ada nama ruh, nama qalbu, nama akal, nama badan, nama jiwa, semua ada di situ. Nah, khusus murad yang disebut oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, yang diingkari oleh orang-orang ahlu zahir yang ngakunya bertorikot, ngakunya bermu'tabarah, tapi ternyata menolak konsep ini. Ya nggak apa-apa sama kita, cuma dia nggak punya bagian di sini berarti. Coba perhatikan kalimatnya. Kalau murid sudah jadi murad, apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Sammahullah. Allah beri nama dia bi asma la ya'rifuha illallah. Dengan nama-nama, nah ini terjemahan kita. Karena kita dapat makna dari guru kita. Allah beri dia nama-nama yang jumlahnya tiada yang mengetahui kecuali Allah. Tapi terjemahan mereka apa? Allah beri nama yang nama itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Loh, Allah ngasih dia nama. Terus yang tahu cuma Allah. Allah kan udah namain dia. Ente dinamain sama Allah. Berarti yang dinamain ngerti nggak dia punya nama? Ngerti. Berarti terjemahan begitu nggak faham dia dengan teks. Mesti belajar ilmu bayan lagi. Ini pakarnya ilmu bayan nih, Buya Zul Asfi kan. Saya aja sering loh ya nanyain teks ini terjemahannya gimana Buya? Itu karena nguasain ilmu bayan. Sika bayan. Ya. Kabayan itu kan sufi sebenarnya. Ya, dia kan buat anekdot-anekdot yang orang nggak ngerti, itu malah matihannya Sunda itu. Itu yang kita dengar dari kiai-kiai Sunda ya. Nggak tahu kalau kiai Sunda yang lain, cuma kiai Sunda yang saya temuin begitu. Ya dia mungkin seperti yang bikin syair ilahi ilahi lastulil firdausi ahla itu. Abu Nawasnya orang Sunda lah gitu. Ya kumaha atuh. Sahih lah, sahih amla. Jadi yang tepat apa? Sammahullah bi asma. Ya, Allah beri nama dia dengan nama yang banyak, yang hanya Allah yang tahu jumlahnya. Gitu yang pas. Di Quran kan juga ada begitu, la ya'lamul ghaiba illallah, tiada mengetahui yang gaib kecuali Allah.
Ternyata ditafsir. Kalau Allah kasih tahu, maka ente juga bagian dari orang yang tahu. Maka mesti berta'alluq dengan Allah, baru tahu itu asrarnya Allah. Mesti ada koneksi dengan Allah subhanahu. Dan karena Allah itu batin, maka mesti berkoneksi dengan zahirnya. Dan Allah berzahir, bertajalli dengan nama sifatnya melalui nur Sayyidina Muhammad SAW, melalui sosok beliau dan pewaris-pewaris beliau sampai akhir zaman. Ya, ini rahasianya kenapa kita mesti berguru, karena guru itu mewarisi nur Sayyidina Muhammad SAW. Al-ilmu nurun, kata Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i, ilmu itu nur. Jadi yang disebut nur Muhammad itu ilmu tentang rahasia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tajlis ma'allah, jangan engkau duduk amal, beribadah, berwirid, baca hizib karena engkau merasa Allah lah penciptamu, Allah lah yang memberi rezekimu. Kalau cuma sekedar begitu, belum masuk kepada thariqahnya beliau, thariqah mahabbah dan ma'rifat. Baru thariqat orang awam. Orang awam kalau haji umroh ngapain? Ngaduin dunianya. Orang awam sholawat untuk apa? Coba, masih banyak kan yang ngomong gini, lu sih nggak sholawat maka hidupnya susah. Oh, jadi kalau sholawat hidup seneng gitu. Seandainya ente sholawat hidupnya tetap susah gimana? Masih sholawat nggak? Ente sih nggak zikir maka jiwanya gelisah. Seandainya masih gelisah, tetap zikir nggak? Kira-kira gimana? Berarti kita zikir belum tulus kepada Allah. Belum ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi itu, teman-teman, itu munajat. Itu munajat muncul dari orang yang sudah dimi'rajkan kepada maqam al-ikhlas. Al-ikhlas itu makomnya di aras, bukan di langit. Jadi gak gampang, aneh ikhlas itu mah bahasa orang kita ya. Gue ikhlas gitu ya. Ternyata ikhlas orang kita apa ya? Ya. Gue ikhlas gak apa-apa gitu. Ikhlas kok ngomong-ngomong ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. La tajlis ma'allah, jangan duduk zikir berwirid karena engkau merasa Allah sebatas penciptamu, pemberi rezekimu. Wala min jihati faraghihi minhu, atau engkau ya selesai dari diberi rezeki, wa wa'dihi bihi, karena engkau dijanjikan sesuatu, surga kah, amalan kah, pahala kah, wa qasamihi alaihi, atau dibaginya rezeki, pahala segala macam, surga kepadamu. Seandainya rezeki itu tidak ada, surga itu tiada, masihkah engkau menyembahnya? Kan ngomong seandainya. Ada yang salah paham, ente kafir, masa surga nggak ada? Kok nggak nyambung? Nggak nyambung tuh orang. IQ-nya kurang emang ya. Sebelum surga neraka dicipta, Allah sendiri atau sudah ada surga neraka yang lain? Berarti dulu, sekarang, nanti, Allah masih sendiri nggak? Kira-kira bener nggak nih? Allah sekarang rame apa sendiri? Lagi rame nggak nih? Ini yang disebut oleh Ibnu Arabi al-wahda al-mutlaqah. Ini yang dikafir-kafirkan orang. Emang begitu kafir? Kan itu makna qul wallahu ahad. Kan itu makna wa ilahukum ilahu wahid. Kalau nggak paham, tawakuf, diam aja dulu, dengerin dulu maksudnya Ibnu Arabi itu apa. Jangan main takfir, ya. Udah begini masa zaman, orang menolak Ibnu Arabi. Antum coba lihat. Di saat umat Islam 50 tahunan yang lalu, 100 tahun yang lalu menolak kajian Ibnu Arabi, kajian Ibnu Arabi diambil orang Barat. Diambil Nicholson, diambil oleh Philosophe Hong, ya, orang mana itu ya, orang Fransai, orang Prancis, diambil oleh siapa tuh? Gimana bacanya bahasa Jerman tuh?
Animir. Schimel, apa gitu bacanya ya? Bener ya? Tolong dibenerin, bukan bahasa kita soalnya. Diambil oleh mereka, dipakai oleh mereka. Bahkan ada seorang pakar kristolog di Italia itu mengatakan, ya, Ibn Arabi telah menyelamatkan doktrin kita yang tadinya nggak bisa dijelaskan, nggak bisa terjelaskan, dijelaskan konsep tajalli, konsep kasih sayang. Karena orang-orang Kristen yang murni sampai hari ini masih ada, itu nggak percaya Tuhan itu 3, Tuhan tetap 1. Tuhan itu 1. Ya. Saya nggak tahu kalau orang-orang awamnya Kristen ya. Tapi yang saya kenal beberapa romo-romo pendeta itu bilang, Allah saya 1 katanya. Orang Kristen nyebut Allah loh, bukan Allah. Allah itu mungkin orang Batak, orang Cina yang berkristen karena dia nggak belajar bahasa Arab. Kita maklumi, nggak ada masalah juga. Kenapa? Kristen Libanon, karena Kristen itu maju di Libanon dan di Mesir, itu kalau baca nama Allah, Allah atau Allah? Hah? Allah. Sudah pernah baca Injil bahasa Arab belum? Saya sudah pernah. Antum takut baca Injil? Saya koleksi Injil loh. Injil versi Katolik, Protestan, kita koleksi. Weda, koleksi saya. Pengen tahu ajaran mereka apa, ajaran Lause, Taoism, Konghucu. Pengen tahu, ini ada nggak kesamaan? Kalau ada nggak perbedaan? Kalau udah begitu, kira-kira titik temunya di mana, titik perbedaan di mana? Ya, biasa kerja-kerjaan orang kurang kerjaan. Baik. Walakin ijlis ma'ahu, tetapi duduklah bersamanya, berzikirlah, berwiridlah, bertorikotlah, bertasawuflah, berhaji umrohlah, qiyamul lail, bangun malam harilah, bersedekahlah, ala annahu malikun mukhtar, karena dia mutlak pemilikmu, dialah yang menguasaimu, yang memilihkan sesuatu untukmu. Yatasarrafu fi mulkihi kaifa yasha. Sembahlah dia karena dia mutlak menguasai kekuasaannya dan kita ini bagian dari kekuasaannya. Wa anta ghairu multafitin ila syai'. Kalau sudah begitu, jangan melirik lagi kepada selainnya. Qa'idun baina yadayhi ala bisatin wa qad khalaqaka min qabl wa lam taku syai'a. Maka duduklah, pakaikanlah faham ini. Apa fahamnya? Ala bisat. Maksudnya paham ini. Wa qad khalaqaka. Allah menciptamu min qabl, sedangkan sebelumnya wa lam taku syai'a, engkau tiada. Allah menciptakan kita bukan karena apa-apa. Bukan karena dia ingin disembah. Bukan Allah itu ingin dipuja. Maka sembahlah Allah bukan karena engkau ingin ditambah rezekimu. Bukan supaya masalahmu selesai. Bukan karena badanmu ingin sehat. Tubuh ini sunnatullahnya sakit sehat. Jiwa ini gelisah tenang. Kolbu ini gelap terang. Begitulah kolbu. Nggak ada orang yang selalu terang, selalu gelap. Nggak ada. Para pendosa pun nggak selalu dia berdosa. Pendusta pun nggak selalu dia berdusta. Peminum khamar pun beberapa waktu dia tidak minum khamar. Ya kan? Koruptor tidak selalu dia korupsi. Apalagi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keras nih beliau. Cuma di terjemahan saya masih lembut kan. Oh keras ini, beliau ini keras sekali. Kalau ingin masuk ke hadirat Allah, diundang oleh Allah, berzikirlah engkau, tidak ada lagi noda itu. Jadi ternyata noda bagi orang awam, dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa kemaluan, dosa perut. Tapi noda begini kecil bagi mereka, tetap ini dianggap dosa. Noda yang paling besar adalah noda yang dipandang oleh Allah. Allah memandang ke tubuh atau memandang ke kolbu. Nah, jika di kolbu ada niat selain Allah, itu yang Allah pandang. Mau ketemu seseorang yang spesial. Dawamin kan jomblo. Ingin ketemu seseorang yang spesial. Di wajahnya ada jerawat. Itu dibedakin itu.
Ya, dempul. Ya kan? Ingin ketemu seseorang yang kita senangi. Baju kita ada nodanya, ganti gitu. Kenapa? Li'annahu yanzur ila mazahirina, ila wujuhina. Karena tubuh ini, pakaian ini, muka ini jadi objek dia. Sehingga ketika kita memakai pakaian atau bergaya, bermodel, berstyle, yang kira-kira mengganggu mata dia, kita nggak mau. Coba bawakan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berhenti di makhluk. Allah tidak pernah berhenti memandang kolbu. Tapi ada saatnya dia memandang, tapi dia memalingkan pandangannya. Nah, ini bahaya itu kalau Allah sudah palingin. Di situ mulai gelisah, ya. Maka cari lagi perhatiannya. Panggil lagi namanya. Ya. Lihat anak kecil, dia panggil-panggil orang tuanya nggak dengar, dia gelisah. Ketika orang tuanya melirik, dia mulai senang lagi. Lihatlah seorang istri, seorang suami, ketika pasangannya tidak melirik dia gelisah. Coba panggil lagi dengan panggilan yang dia suka. Jangan, hoi. Gak begitu manggil orang yang kita suka, yang kita senangi, yang kita ingin mendapatkan pandangan dia. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ud'ullah, panggillah Allah, awid'ur Rahman, panggillah dengan nama Ar-Rahman. Ayyaman tad'u falahul asma'ul husna. Dengan nama mana saja, kan dia punya nama yang indah. Ambillah nama itu. Dengan nama yang indah itu. Nur inilah yang kemudian dipercikan kepada kita, maka semua kita senang dengan nama-nama yang indah. Ya. Maka orang mau nyalek, itu sengaja mau haji dulu, biar ada depannya ha, gitu. Habib, ayo haji, sorry. Biar ada haknya itu, karena hak, berarti ini soleh nih, gitu. Kenapa S-nya nggak masuk, sholat, ya kan. Kan seru tuh, bisa banyak tuh depannya. Mandi wajib, kan, MW. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. Jadi carilah perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita zikir itu nyari perhatian Allah. Bukan kita lagi ada hajat. Allah sudah menyediakan semua hajat kita, tinggal kita usaha. Ini sudah ditaruh nih, ambil. Kita mau ambil atau tidak? Maka orang kaya, orang yang rajin ngambil jatahnya. Orang yang miskin, orang yang tidak menggunakan kasab dia, usaha dia. Kasab inilah yang nanti dipertanggungjawabkan. Dan kasab ini tunduk kepada kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan salah nih. Semuanya tunduk dalam kudrat iradat Allah. Bukan berarti kita mesti fatalisme serta takdir, enggak. Allah berikan satu kesadaran namanya kasab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi jiwa manusia ada satu kesadaran namanya kasab, usaha. Ya. Nah, kasab inilah yang kemudian dikeluarkan istilahnya oleh Imam Al-Arif Billah fi ilmil kalam Sayyidi Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari. Jadi jangan salah, Al-Kutub itu tidak hanya sufi, juga kutub di kalangan ahli kalam. Kalau belum nggak kutub, nggak bisa ngeluarin istilah-istilah begitu. Bid'ah dia. Dia mesti dapat ilham dulu baru bisa dikeluarin. Ya, itulah dahsyatnya para imam, para imam-imam kita. Baik. Lanjut, si kuat. Maghrib jam berapa Dawami? Selama. Oke. Ma la yaqa' fihi al-'arifun, yang tidak terjadi pada ahli ma'rifat. Dosa apa yang enggak ada pada ahli ma'rifat? Ahli ma'rifat berdosa? Ahli ibadat berdosa? Para pesuluk berdosa? Para mursyid berdosa? Para santri berdosa? Kiai berdosa? Para pendosa berdosa? Oke. Orang taat berdosa? Iya. Dosa apa yang enggak ada di mereka?
Coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kullu ma'siyatin kabiratin wa saghiratin yumkinu an yaqa'a fiha as-salikun wal 'arifun wal 'alimun al muhaqqiqun illa arba'ah. Semua dosa baik besar ataupun kecil pasti terjadi pada para pesuluk murid. Ya, antum pesuluk nggak? Niat suluk nggak? Suluk itu ada suluk berkholwat, ada suluk berkhidmat, ada suluk ghair muakkad. Jadi cuma malam gitu zikirannya, itu suluk. Ngaji ini bagian dari suluk. Cuma salik, ada talibul ilm, ada salik yang zakirin, yang ahli zikir. Ini kita bedakan ya. Wal arifun ahli ma'rifat, wal alimun orang yang mengenal Allah. Nah, ini jangan lupa beda kitab, beda istilah. Bagi Ibnu Arabi, arif di bawah alim. Tapi di istilah ulama belakangan, paling tinggi arifin. Oke? Sama, baca kitab Sirrul Asrar, syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Hakikat yang disebut paling tinggi. Karena hakikat itu ke ilmu, ma'rifat ke arifin. Nah, ini yang dipakai oleh Ibn Arabi. Ibn Arabi berkiblat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gitu. Tapi istilah mutaakhirin, orang-orang belakangan, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Itu perbedaan buku, kitab, berbeda istilah. Pusing nggak? Saya buatnya. Ini sudah ada nih. Ini perbedaan istilah. Syekh Abdul Qadir Jilani diikuti oleh Ibn Arabi ya. Kita tulis Syekh Abdul Qadir Jilani. S.A.J. Beliau membagi begini. Syariat. Waduh. Dari tadi nih. Benar-benar ujian nih. Syariat. Insyaallah. Nanti yang khidmat setiap hari apa nih? Selasa, cek dulu. Siapa tahu lagi Buya Aldomi lagi datang awal dosennya kan. Syariat. Orangnya namanya fuqaha. Fuqaha, ahli fikih. Thariqah, tarekat. Nama orangnya apa? Salikun. Orang yang salik. Jangan lupa kasih baris ya. Fuqaha, salikun. Terus ini versi Syekh Abdul Qadir Jilani. Ma'rifat dulu. Kalau versi beliau, ma'rifat. Disebut arifin. Terus baru hakikat. Disebut apa? Alimin. Alim. Kalau istilah mutakhirin, orang-orang hari ini dibalik ma'rifat di atas ini, hakikat ke sini. Nah, biar nggak salah ya. Nah, Ibn Arabi ngikutin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semua maksiat, mau kecil besar, salik, arif, alim, ahli hakikat, kena semua. Jadi jangan berharap guru antum nggak berdosa. Masa si kiai, masa si mursyid begitu gitu. Gimana? Jadi saya sering dengar laporan mursyid ini begini, biasa itu. Yang mau adu saya dengan si mursyid kaget. Oh, nggak berhasil nih gitu. Jadi dia niat kita mau menghujat orang itu. Ya nggak, biasa aja. Saya malah ngomong gini. Emang orang nggak boleh salah. Emang kamu doang yang boleh salah. Emang murid boleh salah, terus guru nggak boleh salah gitu. Ya.
Murid maksiat, tobat. Kalau guru, maksiat dihujat gitu. Suka-suka ente buat kaidah ya. Ya. Nggak begitu kita berguru. Ya, berguru itu biasa aja. Nih, anakul lakum ya. Ada guru berpolitik terjebak korupsi. Terjebak kepada faksi-faksi. Terjebak kepada, mohon maaf, hujat-menghujat dengan lawan politik. Itu terjadi di Indonesia dari masa ke masa. Jatman, Jatmi, itu sejarahnya begitu. Tanya Buya. Benar Buya? Jatmi dulu Golkar. Orang NU gak puas, buat Jatman. Gitu aja kita bukanya. Ya orangnya itu lagi. Tapi ada yang berpisah. Sampai sekarang Jatmi masih ada. Tempat saya masih ada. Di Banten masih ada, Jakarta masih ada. Cuma masa sudah berubah. Orang lebih banyak Jatman. Nggak tahu nih Jatman gimana umurnya nanti. Ya, kan ada politik nggak? Pasti ada yang memanfaatkan itu betul politik, oknum tertentu ya. Oke. Jadi dosa orang politikus ini salah satunya menghujat lawan politiknya. Kalau sufi sama. Ya. Oke. Apalagi? Dosa masalah asusila bakal terjadi. Semoga di kita nggak terjadi. Amin ya rabbal alamin ya. Itu akan terjadi. Dosa apa lagi? Dosa yang paling gampang ghaflah, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu akan terjadi semua, baik di gurunya, di muridnya, di walinya, di alim marifatnya, kejadian semua. Jadi jangan ngomong gini, masa si wali begitu? Masa si mursyid begitu? Ente aja yang jadi walinya, ente aja yang jadi mursyidnya, ya. Nah, kecuali empat dosa batin yang nggak akan ada. Ini urusan batin ya, bukan dosa zahir. Pertama kizib, berbohong. Ya, kalau versi beliau wa in kana fil masalah, walaupun dalam masalah ini versi Syekh Ibnu Rabi. Tapi kalau kita merujuk kepada Nabiullah Ibrahim gimana? Terjadi. Berarti ini pun mesti harus disyarah. Ya. Bukan dosa yang itu yang berbahaya. Kizib yang berbahaya al-kizb ala Allah wa rasulihi wa awliyaillah. Berbohong atas nama Allah, berbohong atas nama Rasulullah, berbohong atas nama aulia Allah. Itu yang dimaksud. Ya. Nabi Ibrahim pernah berbohong? Berapa kali Nabi Ibrahim berbohong? 3 ya. 1, masalah hancurin patung. Yang kedua, sakit, aku sakit, gitu. Padahal nggak sakit kan. Ketiga, menyebut istrinya saudari. Ya kan? Itu bohong nggak? Bohong. Dan maslahat nggak? Maka ini mesti direvisi kalimatnya. Harus disyarah ulang. Ya, karena kitab ini tidak suci. Yang suci hanya Allah dan Rasulullah. Ya. Yang kedua, wal khiyanah. Khianat itu apa ciri-cirinya? Lain di depan, lain di belakang. Pernah khianat nggak? Tanya sendiri ke kolbu kita. Pernah ngomongin guru nggak depan? Di belakang guru? Kalau pernah antum tobat nasuha. Itu dosa paling besar. Baru ke guru mursyid kita, apalagi nanti antum ketemu Imam Mahdi, ketemu wali kutub yang lebih besar lagi. Maka mengomentari orang itu, lihat-lihat untuk komentar. Ya. Bagus sih, tapi, pasti ngomong tapi. Cerewet gitu. Ya. Orang-orang khianat itu nggak akan bersama. Ya. Dia kira gurunya nggak tahu. Betul, tapi apakah Allah tidak tahu? Apakah Allah tidak tahu? Tahu. Dan guru dia kekasih Allah. Allah nggak suka orang itu bersama sang guru.
maka orang itu dengan cara apapun akan ditendang dari gurunya. Auzubillah min dzalik. Hati-hati. Ini beliau keras sekali dalam bab ini. Ibnu Rabi. Jadi tobat yang paling berat itu tobat dari khianat dan berbohong atas nama Allah. Nabi nggak pernah berbohong kan, wahyu nggak turun, Nabi bilang turun nggak? Wali nggak mungkin berbohong atas nama Allah. Nggak ada ilham terus dibilang ada ilham, nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Kalau salah baca kitab mungkin, salah memahami kitab mungkin, salah membaca ilham mungkin, tapi dia berbohong atas nama ilham nggak mungkin. Karena itu sifat para nabi, nabi tidak pernah berbohong atas nama wahyu. Kalau nggak untuk apa nabi ngomong gini ke perempuan yang bertanya, wahai Rasulullah saya ada masalah begini. Nabi bilangnya apa? Oh dan kamu besok datang. Besok datang sampai lebih dari sebulan, 40 hari. Ternyata nabi hanya ingin diajar 3 kata, insya Allah. 3 kata itu turunnya sekian hari, puluhan hari untuk diajar ke baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu kalimat penyelamat. Ya. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah nggak berkehendak, nggak bisa. Ya. Dan yang ketiga, khalful wa'd, melanggar, mengingkari janji. Bedakan orang mengingkari janji dengan lupa janji. Kalau lupa mungkin, kalau mengingkari, kalau wali gak mungkin. Ya, sengaja dia. Kalau lupa mungkin. Maka kalau ada di antara teman kita, guru kita lupa, dia terlihat melanggar janji, kita takwil. Mungkin dia lupa. Tinggal diingetin. Ya. Janji apa? Ini janji kerohanian, bukan bab zahir semua. Ini bab batiniah. Ya. Warriya. Tuh kan, dari atas ke bawah semuanya bab qalbu, riya. Dan gak ada tuh ya. Mereka riya. Riya itu syirik khafi, dan mustahil syirik khafi ada pada diri seorang wali Allah. Wa dakhaltu ala syekh, nih coba siap-siap dengerin, nih pedes nih telinga dengernya. Dakhaltu ala syekh fasami'tu yakdzib fasaqata min aini. Aku mendatangi satu syekh dan aku dengar dia berbohong dalam bab ilham. Dalam bab apa? Ilham, ya. Maka gugurlah dia kehormatannya dari pandanganku. Wa dakhaltu ala syaikhin akhar, ini yang pedas. Aku mendatangi seorang syekh, fara'aituhu yashrabul khamra. Aku lihat dia minum khamar, itu kan pusing antum kan? Syekh mursyid minum khamar, gimana ceritanya itu? Falam yaskut min aini. Tapi dia tidak jatuh kehormatannya di pandanganku. Kenapa? Dia tidak melakukan empat yang tadi. Dia pendosa zahir, bukan pendosa batin. Wa da'autu lahu, aku berdoa kebaikan untuknya. Bisa begitu? Ya. Yang pertama mutasyayikh, yang kedua malamatiyah. Inilah malamatiyah. Yang pertama mutasyayikh, syekh palsu berjubah mursyid. Yang kedua mursyid berjubah pendosa. Dia berjubah, kenapa dia begitu? Supaya orang membenci dia. Saya punya seorang guru, supaya dia nggak dijadikan guru sama orang, dia main togel gitu, pasang togel dia. Kabur muridnya, betul kabur muridnya, tapi yang ngerti enggak. Yang ngerti tahu, oh ini biar kita kabur ini. Nggak ada yang begitu. Ya. Makanya beberapa kekasih Allah itu nggak sanggup diikuti muridnya. Karena kalau muridnya ikut, setiap saat dia astagfirullah. Apalagi. Begitulah ya. Jadi kita beruntung, antum beruntung. Maka kita diribat, yang kita sajikan dan
guru-guru antum semua, ya, itu lebih kepada mazhab kesufian, manhaj kesufian, sufi. Walaupun kita nggak pantas menjadi bagian dari mereka, tapi minimal kita menirukan nilai-nilai mereka. Ya. Masa orang kayak saya sufi, ya kan? Suka film kali. Buya Aldami sufi, nggak percaya. Apalagi Buya Asfi ini, ya. Nggak yakin kita. Mana ini nih, siapa nih? Ohar. Yang masih galau masalah beasiswa. Buya Yunal yang sampai hari tesisnya belum jadi, ya kan? Kami ini gak pantas jadi sufi. Saya galau, ini profesor enggak ya? Gitu, mikir juga kita. Benar kan Buya Dr. Aldami mikir begitu ya. Udah punya target-target tuh, mau dokter gimana ya kan? Mau profesor gimana. Allahu Akbar. Apalagi syekhnya makai dunia. Masa antum kalau gini, kalau syekhnya jalan kaki, wah ini mursyid beneran ini. Kalau syekhnya pakai mobil yang bagus, gak zuhud. Gak zuhud, cinta dunia nih. Ini guru kita lagi diuji nih ya. Yang diuji ente. Dia mana beres. Guru-guru itu ngerti bahwa orang-orang yang bersyukur, at-ta'imus syakir kas-sa'imis sabir. Orang yang bersyukur, makan dan dia bersyukur, menikmati dunia dan bersyukur, itu setara dengan orang yang bersabar. Dan dia puasa dia sabar. Pilih mana? Pasti pilihnya syukur. Tapi kan dua-duanya mesti dialami. Orang gak akan bersyukur kalau dia gak pernah susah. Orang tidak akan merasakan nikmatnya air kalau dia gak puasa. Orang gak akan merasakan nikmatnya makan kalau gak pernah lapar. Gitu. Lalu kenapa terjadi maksiat di muka bumi? Supaya orang gelisah dan dia mencari ketenangan bersama Allah. Ya. Jadi benarlah kata Ibnu Athaillah, kadang-kadang pemaksiat itu lebih cepat sadarnya daripada orang taat. Karena orang taat baru zahirnya, batinnya sombong dan riya. Kalau orang maksiat, dia ya Allah, aku pemaksiat, ya Allah, selesai. Dia tobat. Tobat itu pakaian dalamnya wali. Nah, ini bahasa jorok nih. Pakaian dalam boleh dicoba nggak? Nggak boleh. Pakai terus. Dipakai terus. Maka ma min waliyin illa wa huwa taibun ila Allah. Tidak ada kekasih Allah, wali Allah kecuali salah satu pakaian tetap dia yang nggak pernah dia copot-copot adalah ya kira-kira gitu ya. Kalau baju luar mah bisa kita copot, di rumah kita copot, tidur-tiduran kita nggak pakai baju begini, tapi kita pakai baju singlet, pakai jangan nggak pakai kolor nanti kalau tidur ini. Make ya, pasti make. Ini bahasa vulgarnya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Tapi oleh salah satu mursyid kita diringkas. Ahlullah, kekasih Allah, baik dia salik, arif, alim, muhaqqiq, dia nggak punya dua sifat. Syak dan khianat. Dua itu aja. Syak itu ragu, meragukan kebenaran ilmu ini. Apalagi sosoknya. Kita sering terjebak membenarkan ilmunya, meragukan sosoknya. Karena masalah-masalah tadi. Masalah-masalah tetap yang muncul dari dia. Ya. Pertama apa? Syak, keraguan. Yang kedua, khianat. Enggak, dua itu. Lebih ringkas toh? Lebih ringkas. Jadi ini kalau digabung, dua aja. Dia tidak pernah syak, dia tidak akan pernah. Berarti mungkinkah dia berbohong untuk maslahat? Mungkin. Mungkinkah dia melanggar satu
perjanjian untuk kebaikan orang yang dijanjikan? Mungkin. Gitu. Ya. Mungkinkah dia cari perhatian orang, tapi dia nggak ria di kalbunya? Mungkin. Mungkin aja. Ini ya. Jadi kitab itu berkembang terus ya. Masya Allah, ini kitab pilihan Buya Hasfi, ini ngeri-ngeri bahasanya. Ini Buya tanggung jawab nih Buya. Udah dulu lah ya. Barangkali itu teman-teman, ya, salah satu daripada kitab yang kita ajarkan di tempat kita ini. Berarti sudah berapa kitab tasawuf yang kita ajarkan di sini Buya? Mulai dari awal ya, Khatmul Auliya, Awariful Ma'arif, Zubat Tasawuf, Ibnul Is, Izzuddin bin Salam, Hikam, ini Tahadus bin Ni'mah nih ya, mensyukuri nikmat. Al-Anwar Qudsiyah, Lawakil Anwar, yang mana Bu ya? Al-Anwar Qudsiyah dari 6. Apa lagi? Arsalah Kusyairiyah, on progress, karena sesekali aja, karena sudah ada kajiannya dulu di ini. Awariful Ma'arif sudah disebut tadi, apa lagi? Al-Bahrul Mawrud dulu ya, Qawaidut Tasawuf, udah 9. Apa lagi? Al-Ghunyah, Al-Minah 10, Sirul Asrar Nubuya ya. Apalagi Nubuya sih apa yang belum di-upload tuh, upload aja. Al-Minan ada direkam. Ya, direkam, upload. Ini kok gak di-upload ini. Upload ya semua. Biar nggak hanya antum yang mendapatkannya. Ya, kalau kita nggak isi ruang kosong di sosial media ini, mereka yang isi. Kita bantu isi. Ya, kita ini siapalah, tapi kita berharap semoga satu titik itu dihargai Allah seperti seekor semut yang sampai hari ini Allah hargai tidak boleh dibunuh karena dia ikut membawa satu tetes air untuk memadamkan apinya Nabi Ibrahim. Anggaplah kita ini semut, tapi semoga ini berkesan. Yang Allah pandang itu keinginan kolbunya, bukan karyanya semata, ya, karya juga. Alhamdulillah nih. Berarti Sirul Asrar ulang lagi ya. Dan di live kan dia. Atau direkam posting ulang. Ya. Udah, kitab-kitab ini mesti kita sebar-sebar maknanya. Kalau ada keliru, kita perbaiki. Gak apa-apa kok. Emang antum harus menunggu maksum dulu, terpelihara dari dosa dan salah. Loh kapan begitu? Kapan jadinya begitu? Ya, itulah sebabnya Syekh Sulaiman Zuhdi dikritik orang, kenapa engkau angkat mursyid yang belum kamil mukammil? Apa jawaban beliau? Linashrin nafa, supaya manfaat menyebar luas. Nanti Allah yang sempurnakan mereka. Ya. Jadi di Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah mursyid tidak satu. Yang aneh kasih tahu antumnya. Saya nggak mau tahu di luar Thariqat lain terjadi perdebatan di zawiyah mereka bahwa mursyid dari mursyid yang dulu satu doang. Itu urusan mereka. Kita bisa berargumen bahwa itu salah sebenarnya. Kenapa? Kan dari awal orang yang menggabungkan dua Thariqat itu, satu Thariqat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas, punya murid banyak. Syekh Abdul Karim Bantani, Syekh Talha, ada siapa? Abzim Madura, apa tuh? Banyak sekali sampai ke Bima. Berarti beliau mursyid ngangkat banyak mursyid. Syekh Sulaiman Zuhdi ngangkat lebih dari 100 mursyid. Syekh Khalid, Maulana Khalid Al-Baghdadi Sumad Dimashq mengangkat puluhan mursyid. Ya, boleh kok. Yang sempurna hanya Allah. Maka kamil mukammil itu bahasa lisan, bahasa hakikatnya kamil mukammal. Apa beda kamil mukammil dengan kamil mukammal? Kamil mukammil dia fa'il muta'addi, tapi maknanya bukan muta'addi. Dia mukammal, yang menyempurnakan, bukan, tapi yang disempurnakan. Jadi saya walaupun baca mursyid kamil mukammil, tapi dalam hati saya memaknainya kamil, sempurna, mukammal, disempurnakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Jadi jangan cari mursyid sempurna. Carilah mursyid yang dilengkapi ilmunya oleh Allah SWT. Dan Allah kalau melengkapi, Allah kurangi orang itu. Karena kesempurnaan hamba kekurangannya. Ya, kesucian hamba dengan kotornya dia. Usulnya hamba dengan keputusasaannya dari selain Allah. Bahkan dia putus asa dari mursyidnya, dari gurunya, dari silsilahnya, dan ujungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira begitu ya. Selamat tersesat di jalan kebaikan. Wa sallallahu ala nabiyyil haq nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala an-nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء المحققين والأولياء العارفين وخصوصا سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني كتب الرباني وخصوصا إلى روح سيدنا أبي الحسن الغوثي الشاذلي وإلى إمامنا محمد بهاء الدين شاه نقشبند وإلى إمامنا سيدنا أحمد التجاني وأحمد الرفاعي وأحمد بن إدريس الإدريسي ومحمد بن علي السنوسي ومولانا خالد البغدادي ومولانا عبد الله أفندي وسليمان القريمي وإسماعيل بن عبد الله الجاوي وإلى مولانا شيخ محمد طاهري وإلى شيخنا محمد جميلي وإلى شيخنا محمد الياسين وإلى شيخنا محمد زاهد محمد أي سلطان محمد نور الدين وإلى إمامنا في آخر زمان سيدنا المهدي خليفة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.